Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 25 Juni 2024 dalam pekan biasa ke-12 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Setiap saat Engkau memberi kepada kami untuk mensyukuri rahmat-Mu dan membagikannya kemanapun kami hidup. Semoga sepanjang hari ini kami mampu mempersembahkan hidup kami kepadamu. Semoga seluruh gerak dan laku kami mencerminkan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Dan semoga kami mampu menjaga mutiara kasih-Mu dalam setiap langkah kami, mau belajar terus padamu untuk menjadi teladan hidup bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 19, ayat 9b sampai dengan 11, dan ayat 14 sampai dengan 21. Dilanjutkan ayat 31 sampai 35a dan 36. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib, Raja Asyur, mengirim utusan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah kamu harus katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah, ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku
mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-ngolok engkau. Dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kekirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, ya Tuhan, kami renungkan kasih setia-Mu. Nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyhuran-Mu. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi.
Inilah Injil suci menurut Matius bab 7 ayat 6 dan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, lakukanlah itu. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dua bacaan hari ini memiliki makna yang sangat dalam dan kaya akan makna bagi hidup kita sebagai pengikut Yesus. Bacaan pertama memberi wawasan mendalam tentang kepercayaan, pengharapan, dan tindakan nyata dalam hidup beriman. Sedangkan bacaan kedua berbicara tentang bagaimana sebagai orang beriman kita membangun relasi dengan orang lain dan berjalan mengikuti jalan Kristus yang menyelamatkan. Pesan bacaan pertama, Raja Hizkia menghadapi kesulitan. Kota Yerusalem dikepung Raja Asyur Sanherib yang mengirim ancaman. Namun, Hizkia menunjukkan iman yang luar biasa dengan membawa segala kekhawatirannya ke hadapan Tuhan melalui doa. Ia mengakui keagungan dan kekuasaan Tuhan, memohon pertolongan dan pembebasan dari ancaman Asyur. Ia menunjukkan kepasrahannya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dan menolongnya. Allah menjawab doa itu. Kota Yerusalem dilindungi dan Raja Asyur tidak akan berhasil menyerangnya. Dari bacaan Injil, Yesus memberi petunjuk yang jelas. Pertama, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Siapa anjing? Anjing di sini dimaksudkan untuk menggambarkan orang-orang yang berkarakter buruk, yang gemar menggigit orang lain, mengabaikan kesetiaan dan kepercayaan orang lain. Sedangkan babi adalah binatang yang jorok dan kotor, tidak suka berada di tempat yang kering dan bersih. Yesus menggunakan istilah babi untuk menggambarkan kenajisan dan kejijikan manusia akibat dosa. Pesan ayat ini adalah, ketika kita memberi sesuatu yang baik, kita perlu mempertimbangkan siapa yang menerima, supaya yang berharga itu berguna baginya. Yesus menghendaki sabdanya, pengajarannya yang baik, yang diberikan juga kepada mereka siap menerimanya.
Kita perlu melihat apakah orang yang akan menerimanya telah siap untuk menerimanya. Kita berikan ide yang baik. Kalau si penerima belum siap, bisa saja dibalikkan kepada kita. Kita dibilang sok baik. Maka perlu mempersiapkan mereka yang akan menerima, termasuk Injil yang kita wartakan. Yesus juga menekankan bahwa para pengikut Yesus harus menjaga dan memperjuangkan kesucian spiritual dan moral, kesucian iman, dan cara hidup yang benar. Ia mempercayai para muridnya untuk menjadi pribadi yang kudus, mengasihi dan bertindak bijaksana seperti Allah. Kedua, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini adalah hukum emas. Yesus memberikan ukuran yang sangat sederhana. Apa yang diharapkan orang lain perbuat pada diri kita, kita lakukan hal yang sama. Jangan membuat orang lain sakit jika kita tidak ingin disakiti. Jangan membuat orang lain sedih jika kita tidak ingin dibuat sedih. Prinsip ini mengajarkan kepada kita pentingnya saling menghormati dan mengasihi sesama. Yesus memberikan ajaran kasih dan pelayanan dalam iman kita. Kita diajak untuk selalu berbuat baik kepada sesama, sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Kalau kita mengharapkan orang mencintai kita, maka kita harus mencintai lebih dahulu. Bagaimana kita mengharapkan dihargai oleh orang lain kalau kita tidak mau menghargai? Dan kalau kita mau orang lain mendengarkan kita, maka kita mesti belajar mendengarkan orang lain. Ini prinsip dalam hidup bersama yang Yesus sampaikan dan tekankan kepada para murid. Yang ketiga, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus menunjukkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang dikehendaki Yesus tidak mudah. Untuk menghayati sabdanya juga tidak gampang. Masuklah melalui pintu yang sesak. Karena jalan yang sempit yang menghantar kepada kehidupan, memang tidak mudah mengikuti Yesus. Nasihat Yesus kepada para muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Menjadi pengikut berarti menjadi agen-agen pembawa damai, keadilan, dan kejujuran. Untuk memperjuangkan itu memang tidak mudah, butuh keberanian, keuletan, dan konsistensi. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari bacaan hari ini? Jadilah orang yang bijaksana dan memiliki iman yang mendalam pada Allah. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, tepat kepada siapa dilakukan, dengan tulus dan prioritaskan pada jalan keselamatan. Memilih yang kudus, yang berharga dan sanggup untuk menjaga dan memeliharanya adalah sikap hidup yang dikehendaki oleh Yesus. Percayakan seluruh hidupmu hanya kepada Allah dan serahkan seluruh dinamika hidup hanya kepadanya. Kita juga mengingat untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita, mengikuti ajaran Yesus untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mari kita memohon kepada Yesus kebijaksanaan agar kita sanggup mengetahui jalan mana yang menuntun kita pada kebaikan dan kehidupan.
Kita juga mohon agar kita dimampukan untuk memelihara nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keluhuran Allah, agar kita memiliki kehidupan dan memperoleh keselamatan. Semoga kita mampu mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, sehingga kita mampu menjaga kemurnian hati dan iman kita sebagaimana Yesus kehendaki pada diri kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa kami mempersembahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami mempersembahkan doa, pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan kami. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Kristus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Bimbinglah kami agar kami mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang latar belakang, dan mampu mendengarkan mereka dan mengasihi mereka. Sebab dengan demikian kami dapat memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.